Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS 1 sampai dengan 5. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya atau pembelajaran daring meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Baik, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Niatkan kalian untuk mencari ilmu. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi kebugaran jasmani. Kenapa materi pertama yang saya sampaikan adalah kebugaran jasmani? Karena kebugaran ini merupakan salah satu materi yang menjadi dasar di materi-materi yang lain nanti. Diharapkan nanti kalian semua bisa menyimak materi ini sampai selesai ya. Jadi ada beberapa slide yang akan saya jelaskan. Silakan kalian harus ditonton sampai selesai karena nanti harapannya agar kalian semua paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Untuk kebugaran jasmani ini memang sudah kalian dapatkan ya dari SD mungkin, SMP dan bahkan SMA. Semuanya pasti akan mendapatkan materi tersebut. Cuma perbedaannya yang membedakan di situ materi yang disampaikan ya. Kalau mungkin di kelas 10 sudah mendapatkan materi kebugaran jasmani, kalian disuruh melaksanakan aktivitas fisik ya. Jadi nanti di kelas 11 pun sama. Cuma perbedaannya adalah nanti ada beberapa materi tambahan yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama untuk pengertian sendiri mungkin semuanya sudah paham ya. Jadi kalau kebugaran itu merupakan kemampuan tubuh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan. Bahkan untuk keesokan harinya pun ketika kalian melaksanakan aktivitas yang sama, kalian tidak akan merasa kelelahan. Jadi setiap manusia itu memiliki kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan ya. Misalkan atlet dengan kalian yang mungkin bukan atlet atau siswa biasa, itu berbeda, jangan disamakan. Ada yang kategorinya baik, cukup, bahkan ada yang kurang ya. Oke, untuk pengertian mungkin sudah paham ya semua. Lanjut ke faktor-faktor. Di sini untuk kebugaran sendiri memang ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Di sini ada faktor genetik. Genetik ini kaitannya dengan keturunan ya. Misalkan orang tua kalian ada yang memiliki riwayat penyakit tertentu, misalkan asma. Jadi asma itu jika kecapean dia akan merasa ngos-ngosan ya. Nah, itu juga mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Jadi diakibatkan karena faktor keturunan. Ada juga usia. Usia memang berpengaruh ya, dari usia kalian siswa mungkin dibandingkan dengan saya, mungkin tingkat kebugaran jasmaninya pun berbeda. Dengan orang yang sudah usia 40 ke atas pun berbeda. Itu sangat berpengaruh usia. Kemudian jenis kelamin sudah tahu ya, untuk anak laki-laki dengan perempuan pasti tingkat kebugaran jasmaninya juga berbeda. Biasanya anak laki-laki bisa dibilang lebih tahan banting ya ketika jogging, ketika lari. Anak perempuan itu gampang capek, tetapi ada juga anak perempuan yang kebugarannya bagus karena anak tersebut sudah terlatih atau bisa disebut dengan atlet ya. Kemudian di sini aktivitas fisik. Ketika seseorang melaksanakan aktivitas fisik secara rutin, dia akan memiliki kebugaran yang bagus pula dibandingkan dengan yang sama sekali tidak melaksanakan aktivitas fisik atau yang seringnya duduk-duduk aja, tidur-tiduran aja. Nah, itu akan berbeda dengan mereka yang suka olahraga. Kemudian status gizi juga sama. Status gizi itu kaitannya dengan asupan makanan yang kalian makan ya. Jadi yang kalian makan itu kandungan gizinya banyak atau tidak gitu. Jadi kalau seorang atlet yang memiliki kebugaran yang bagus, sudah pasti gizinya juga bagus, karena untuk makan sendiri memang hati-hati ya, dilihat dari makanan kandungan gizinya, tidak sembarangan jajan. Kemudian di sini ada status kesehatan. Ini juga orang yang sehat, orang yang tidak memiliki penyakit, pasti dia akan selalu bugar dibandingkan dengan orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Kemudian ada kebiasaan merokok ya. Ini anak laki-laki yang suka merokok biasanya akan berbeda dengan anak yang tidak merokok sama sekali. Kemudian kecukupan istirahat ini juga sangat berpengaruh. Kalian yang suka begadang, pasti ketika di sekolah ya,
badannya loyo, matanya merah, kemudian tidak fokus ketika diajar. Itu juga berpengaruh dengan kebugaran jasmani. Kemudian lanjut lagi, di sini ada beberapa komponen-komponen kebugaran jasmani. Ada berapa? Sudah tahu ya, dulu kelas 10 sudah diajarkan. Ini untuk komponen itu ada 10 ya. Ini mengulang saja, ada kekuatan. Kekuatan ini kaitannya dengan beban ya, kemampuan ketika otot bekerja dalam membawa beban tertentu. Contoh latihannya seperti push up, ada sit up, kemudian back up, pull up, kemudian daya tahan. Daya tahan ini kaitannya dengan aktivitas yang dilaksanakan dalam waktu tertentu atau bisa dibilang waktu yang cukup lama. Itu misalkan seperti lari jarak jauh ya. Lari jarak jauh ini ada banyak sekali. Ini salah satunya saya beri contoh, lari 2,4 km. Kemudian ada lari selama 12 menit. 12 menit itu cukup lama ya waktunya ya. Kemudian ada lari multi stage yang pakai musik itu, misal level 1 sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga, daya ledak atau daya otot. Di sini daya otot itu kaitannya dengan kemampuan seseorang melaksanakan kekuatan maksimum ketika melaksanakan gerakan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Contohnya apa? Ayo. Di sini ada ya vertical jump. Tahu ya semuanya vertical jump itu apa? Vertical jump itu ketika kalian melakukan gerakan yang tangannya ditempelkan di dinding, ada ukurannya, ada sentimeternya di situ. Nah, itu tanpa awalan. Kemudian ada front jump, side jump. Jadi meloncat tanpa awalan ya. Kemudian yang keempat ada kecepatan, kaitannya dengan waktu ya, udah tahu ada lari sprint. Sprint itu bermacam-macam, ada lari 50 meter, 100 meter, bahkan 200 meter. Kemudian daya lentuk yang kelima, ini kaitannya dengan kelentukan tubuh ya, atau kelenturan, itu seperti kayang, split, kemudian upper body exercise, dan sit and reach. Itu semuanya juga itu salah beberapa latihan untuk melatih kelentukan. Kemudian ada koordinasi. Koordinasi itu kaitannya dengan melaksanakan gerakan yang berbeda tetapi dalam satu gerakan menjadi satu pola gerakan. Contohnya ini ada melempar bola, dua tangan ya, satu tangan, misal tangan kanan nih, tangan kanan melempar bola ke atas ditangkap oleh tangan kiri, dan sebaliknya, atau memantulkan bola ke tembok menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri kalian yang menangkap. Itu salah satu latihan koordinasi ya. Lanjut lagi, yang ketujuh ada keseimbangan. Keseimbangan itu kaitannya dengan pengendalian syaraf-syaraf ya, seperti contohnya berjalan di atas di atas balok kayu seperti senam pakai alat itu. Kemudian ada berdiri dengan satu kaki atau jalan jinjit. Kemudian ada lagi sikap pesawat terbang, ada sikap lilin, itu dalam olahraga senam lantai. Kemudian ada yang ke-8, kelincahan. Itu kaitannya dengan mengubah posisi di area tertentu, tetapi dengan kecepatan tertentu juga, harus cepat. Contohnya ada lari zigzag, ada lari bolak-balik ya. Kemudian lari angka 8, ada kombinasi zigzag bolak-balik, itu melatih kelincahan. Biasanya kalau zigzag itu biasa dilakukan latihan oleh atlet cabur sepak bola ya. Pernah lihat ya anak laki-laki menggiring bola diberi kun zigzag. Nah, itu melatih kelincahan. Kemudian yang ke-9 ada ketepatan. Ketepatan itu kaitannya dengan melakukan gerakan tepat sasaran, ada sasarannya, ada arahnya gitu. Jadi contoh latihannya itu di sini saya beri melempar bola tenis ke tembok ya. Bedanya kalau dengan koordinasi, kalau yang akurasi ini ada sasarannya. Misalkan sasarannya dikasih kertas, diberi warna gitu. Jadi nanti latihannya harus dilempar tepat di sasaran itu. Tetapi kalau yang koordinasi lebih menekankan di mana gerakan lempar tangkap dengan dua tangan yang bersamaan gitu. Sudah paham ya? Kalau cabang olahraga di ketepatan itu seperti panahan ya, ada sasarannya. Kemudian ketika kalian melakukan shooting basket, shooting sepak bola ya, terarah ke gawang maupun ke ring, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, yang ke-10 itu reaksi, kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang dilewati oleh indera. Nah, ini contohnya, menangkap bola tenis yang dilempar
ke kanan. Jadi ada orang, kalian berhadapan dengan orang di depan itu melempar bola ke kanan kalian. Ketika ke kanan otomatis yang menangkap berarti tangan kanan kalian, ketika ke kiri berarti itu. Jadi itu reaksi ya, ketika ada stimulus atau rangsangan kalian langsung bereaksi dengan cara itu tadi, tangan langsung dengan sigap menangkap bola. Contohnya seperti apa? Kiper di sepak bola ya, dia harus selalu latihan reaksi di pemainnya menendang dari sudut tertentu, harus bisa, karena kaitannya agar menjaga pertahanan di daerah sendiri agar tidak kebobolan gitu. Oke, lanjut. Di sini ada indikator untuk menilai intensitas aktivitas fisik. Jadi indikatornya adalah pengukuran denyut nadi. Tahu ya denyut nadi ya? Nah, di sini untuk mengukur denyut nadi itu ada dua cara. Yang pertama dengan alat atau elektronik ya. Yang kedua dengan manual. Jadi untuk elektronik ini ada beberapa alat yang akan digunakan, yaitu ada pulse monitor, telemetri, atau heart rate monitor. Biasanya dipasang di mesin fitness seperti treadmill, tahu treadmill ya, yang bisa jogging gitu. Kemudian untuk secara manual itu kalian bisa meraba atau memegang bagian tubuh kalian di pergelangan tangan dan di sini, daerah sini, leher di bawah telinga ya. Cara memegangnya nanti ada gambarnya di sini. Oke, lanjut. Ini contoh gambar ini ya, alat elektronik. Di sini ada pulse oximeter, kemudian di sini ada tadi heart rate yang biasa dipasang di treadmill. Kemudian ini gambar untuk mengukur secara manual. Di sini ada arteri radialis atau pergelangan tangan. Bisa dilihat ya, di situ cara memegangnya bukan menggunakan ibu jari atau jempol, tetapi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kenapa? Karena di jari ibu jari itu terdapat denyut nadi. Jadi ketika kalian memegang di sini nanti tidak fokus karena ada dua denyut nadi. Jadi disarankan memegangnya menggunakan jari telunjuk ya dan jari tengah. Kemudian di sini di arteri korotit atau di bagian leher sini di bawah telinga. Cara memegangnya jangan ditekan, tetapi cukup diraba saja, dicari, oh iya ketemu, cukup seperti itu. Karena nanti kalau ditekan juga akan mempengaruhi kecepatan denyut nadi. Lanjut ya, di sini cara mengukurnya begini. Di sini ada rumusnya ya. Oke, yang pertama 60 detik. 60 detik itu berarti 1 menit. Itu cukup, kalian tidak usah dikalikan selama 1 menit. Cara yang kedua selama 30 detik atau setengah menit ya, nanti hasilnya dikalikan 2. Kemudian yang ketiga 15 menit itu dikalikan 4, berarti biar nanti terjadi selama 1 menit. Kalau untuk yang biasa sering dilakukan itu yang ini 30 detik, jadi lebih mediumnya ya di tengah-tengah ya. Oke, sampai di sini saya lanjutkan lagi. Kemudian ada lagi yang namanya denyut nadi maksimal atau DNM yang biasa dengar oleh telinga kita, atau mungkin kalian semua belum pernah mendapatkan materi ini ya. Ini saya jelaskan, jadi tolong diperhatikan ya. Jadi denyut nadi maksimal itu kapasitas dan jumlah kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di sini rumusnya denyut nadi maksimal sama dengan 220 dikurangi usia. Jadi 220 ini itu sudah angka tetap ya, tidak bisa dirubah-rubah, memang rumusnya seperti itu. Oke, diingat-ingat. Kemudian denyut nadi maksimal ini tujuannya kenapa diukur denyut nadi maksimal adalah untuk memantau intensitas aktivitas fisik yang kalian lakukan, apakah sudah benar atau belum. Jadi aktivitas fisik itu ada aturannya ya, tidak sembarang kita melakukan aktivitas fisik begitu saja. Oke, di sini ada takarannya ya untuk latihan kebugaran, yaitu frekuensinya 3-5 kali dalam 1 minggu. Jadi maksimal 5 kali. Kalau misalkan mau lebih gimana Bu? Boleh silakan, tetapi jangan terlalu bebannya jangan terlalu berlebihan, dikurangi lagi karena biasanya kan tubuh juga butuh istirahat ya. Untuk intensitasnya itu 60% sampai 90% dari denyut nadi maksimal kalian. Kemudian untuk waktu latihannya kurang lebih dari 20 sampai 60 menit. Jadi diusahakan jangan overload atau berlebihan ya, karena nanti bisa menyebabkan otot itu bisa kejang atau mungkin bisa sesak nafas ya. Di sini intensitas latihan untuk
kebugaran untuk tingkat pemula adalah kurang lebih 65%, kurang dari 65% ya dari denyut nadi maksimal. Pemula itu bagaimana sih? Pemula itu adalah orang yang bisa dibilang baru melakukan aktivitas fisik yang sama sekali tidak terlatih, itu bisa dikatakan sebagai pemula. Kemudian untuk memantau intensitas aktivitas fisik dapat dilakukan dengan cara menghitung denyut nadi maksimal atau DNM dan denyut nadi zona latihan. Kemudian bagaimana caranya untuk menghitung target denyut nadi di zona latihan ini? Maka ditetapkan persentase denyut nadi maksimal tertinggi dan terendah. Ya, di sini sebagai contoh ada seorang siswa usianya 14 tahun dengan sasaran latihan kebugaran dasar ini 50-60% ya. Kemudian dicari dulu DNM-nya. Rumusnya tadi ya, 220 dikurangi usianya 14 tahun, hasilnya 206. DNM-nya sudah ketemu ya. Kemudian setelah menghitung DNM, kalian hitung targetnya tadi. Berarti dengan cara 50% itu berarti kalau dipresentasikan menjadi 0,50 dikali 206 DNM tadi. Maka hasilnya 103. Lah kemudian ini kan persentasenya antara 50 sampai 60%. Ada rumus lagi 0,60 kemudian dikalikan 206, hasilnya 123,6. Berarti yang dimaksud dengan target itu adalah hasil yang dikalikan 0,5 dan dikalikan 0,6. Jadi antara 103 sampai 123 ini adalah targetnya untuk pemula. Jadi ketika seseorang yang setelah melaksanakan aktivitas fisik denyut nadinya lebih dari 123 ya, berarti dikatakan bahwa latihan tersebut terlalu berlebihan, bebannya harus dikurangi lagi. Untuk mencarinya seperti itu gitu. Sekarang ini ada tabel ya, tabelnya di usia kalian itu berarti usianya rentangnya antara 15 sampai 16 tahun ya. Atau ini ada yang 17 tahun mungkin. Nah, ini berarti DNM-nya sekian, targetnya ini untuk pemula. Kalau untuk atlet bagaimana, Bu? Kalau atlet yang sudah terlatih itu tidak masalah ya. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi untuk yang pemula di rentang ini tidak boleh lebih. Begitu. Kemudian di sini ada latihan kebugaran jasmani di rumah. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani di rumah. Yang pertama, dilakukan di tempat yang aman dan memiliki ruang gerak yang cukup. Jadi sebelum kalian latihan, pastikan tempat kalian latihan itu aman. Misalkan, Bu, saya latihan di ruang tamu. Iya, silakan dilihat di sekitar ruang tamu itu ada benda-benda yang tajam atau mungkin ada benda yang mengganggu atau tidak, karena di sini harus memiliki ruang gerak yang cukup. Artinya kalian harus bisa bebas gerak dalam jarak tertentu ya. Bu, kalau ruang tamunya sempit bagaimana? Boleh dilakukan di depan rumah atau di teras gitu. Yang penting tempatnya aman dan nyaman. Kemudian mengenakan pakaian yang nyaman. Jadi diusahakan jangan mengenakan pakaian yang misal celana jeans gitu, jangan ya. Kalau di rumah ya pakai training atau kolor. Kalau yang pakai jilbab gimana, Bu? Pakai jilbab silakan menggunakan jilbab yang tidak mengganggu ya. Atau mungkin jangan menggunakan jarum pentul. Kalau bisa pakainya jarum yang ada pengaitnya, karena nanti kan takut barangkali pas kalian sedang aktif gerak tiba-tiba ketusuk. Nah, itu biasanya yang perempuan sering terjadi seperti itu. Jadi gunakan pakaian yang nyaman ya, agar gerak kalian tidak terbatas. Kemudian lakukan pemanasan ringan dulu, jangan langsung gerak dulu, nanti badannya capek, cepat pegel ya. Jadi pemanasan ini memang tujuannya untuk membuat tubuh menjadi siap melakukan aktivitas fisik, dan kalian jadi nanti ketika melakukan pemanasan menjadi lebih menjadi lebih teratur, nafasnya juga tidak ngos-ngosan karena sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Kemudian latihan ringan yang bisa dilakukan seperti sit up, push up ya. Diusahakan ketika push up atau sit up itu
ruang di sekitar kalian itu jangan sampai ada celah, seperti misal keramiknya ini ya keluar, nah itu nanti bisa luka. Jadi kalau misalkan punya matras boleh pakai matras. Kalau misalkan di kasur gimana Bu? Kalau sit up boleh nggak apa-apa, tetapi kalau push up agak susah ya kalau di kasur ya, apalagi kalau kasurnya busa. Jadi nanti untuk sit up bisa dipegang adiknya atau kakaknya, atau mungkin sendiri juga bisa, kakinya dikaitkan gitu. Kemudian untuk vertical jump itu ini ya, lompat ya, boleh langsung di tembok, tapi jangan dioret-oret temboknya, nanti dimarahin. Silahkan kalian boleh menggunakan skipping, diganti skipping, atau kalau misalkan saya nggak punya alatnya Bu, ya loncat-loncat aja tanpa alat ya. Kemudian ada front jump, loncat ke depan. Dibayangkan aja di situ kalian ada kun, atau mungkin pakai sepatu atau pakai gelas atau apa, silahkan, itu agar kalian tahu jarak ketika kalian lompat itu berapa. Kemudian naik turun bangku atau tangga ya, ini gampang sekali dilakukan. Sit and reach, kemudian ada jumping jack, ada squat, ada senam dan lain-lain. Nah untuk senam biasanya sambil lihat YouTube ya, kan banyak tuh di YouTube, kalian tinggal ikuti gerakannya saja, atau mungkin sudah bisa mengarang gerakan sendiri, tinggal ikuti musiknya juga bisa gitu. Jadi banyak sekali latihan kebugaran yang bisa dilakukan di rumah tanpa alat. Kemudian ini ada 3 hal yang mendasari kebugaran jasmani seseorang ya. Ini yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan ini memperhatikan gizi dan kalori yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya sembarang makanan ya. Jadi kalian makan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian aktivitasnya banyak, misal kalian di rumah ketika sekolah ini sedang pembelajarannya jarak jauh, sambil nyambi membantu orang tua, misalkan sedang musim panen, bantu di mengangkat-ngangkat beban gitu kan, itu kan butuh kalori yang cukup. Nah itu asupannya juga harus sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian gizinya juga sama, jangan sembarangan makannya ya. Yang kedua adalah frekuensi, intensitas, dan durasi latihan. Frekuensi itu jumlah latihannya ya, dalam 1 minggu itu berapa kali melaksanakan latihan. Diusahakan minimal 3 kali ya. Intensitas juga sama, durasi juga sama, jangan terlalu lama dan jangan terlalu singkat, minimal ya 20 menit lah. Kemudian pola istirahat ini jangan mentang-mentang tidak sekolah besoknya kalian begadang ya. Jadi tidur diatur, sehari 8 jam, jangan kurang dan tidak boleh berlebihan. Kemudian ini dari materi yang sudah saya sampaikan ini, saya berharap mulai sekarang kalian lakukan aktivitas fisik ya secara teratur, minimal 3 kali dalam 1 minggu. Jadi nanti ketika kita sudah mulai tatap muka, melaksanakan pembelajaran seperti biasa, kalian tidak lemah, tidak capek, tidak ada alasan bahwa Bu kemarin saya libur lama di rumah, nggak pernah gerak. Itu bukan alasan. Jadi dengan saya memberi materi ini, harapannya kalian mulai sekarang dibangkitkan lagi aktivitas fisiknya ya. Kalau boleh bisa bersepeda, boleh tadi yang saya sampaikan ya silahkan. Jadi tolong tidak ada alasan kalau kalian itu nanti setelah berangkat ke sekolah mengeluh kecapean gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti selebihnya untuk sesi tanya jawab bisa dilaksanakan di classroom atau bisa di WA, silahkan. Saya akhiri untuk video ini ya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari materi ini. Dan harapannya itu tadi ya, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga istirahat. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.